Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Fadil di channel Bisa Servis Sendiri. Semoga teman-teman semua selalu berikan kesehatan dan keselamatan serta rezeki yang berlimpah. Amin. Di video kali ini saya akan memperbaiki sebuah kipas angin milik saya sendiri. Permasalahannya adalah kipas ini benar-benar mati total, nggak ada sedikit pun gerakan pada kipasnya, nggak ada getaran, nggak ada dengungan gitu teman-teman. Sebelumnya saya juga ingin menegaskan kepada teman-teman semuanya bahwa saya ini bukan seorang teknisi ya teman-teman. Jadi dalam hal memperbaiki peralatan-peralatan di rumah, khususnya peralatan elektronik, saya berdasarkan pengalaman pribadi dan mengambil referensi dari teman-teman yang lebih kompeten. Seperti dalam video ini, saya tidak menggunakan alat khusus yaitu multimeter ya teman-teman, karena saya tidak mempunyai alat tersebut. Jadi semua video tutorial channel ini mengambil sudut pandang orang awam seperti saya teman-teman, yaitu tentang bagaimana cara kita memperbaiki peralatan-peralatan sendiri di rumah dengan menggunakan alat yang seadanya. Jadi tidak semua alat harus bisa kita benerin sendiri ya teman-teman. Ada kalanya hal-hal yang sifatnya itu lebih sulit, mau nggak mau harus kita serahkan ke orang yang lebih kompeten di bidangnya. Ya, ini bagian covernya udah saya buka. Di sini saya menemukan baut yang kalau dilihat sih ini harusnya baut yang menyambung ke bagian motor kecil ya. Motor yang khusus buat gerakin kipas untuk nengok kanan dan ke kiri. Nah, ini kabel yang saya lakban adalah kabel bagian kapasitor ya teman-teman. Dulu udah pernah saya ganti. Kasusnya adalah kipas cuma berdengung dan muternya itu agak berat teman-teman. Jadi harus dibantu putar manual dulu. Nah, untuk kasus kali ini adalah kipas benar-benar mati total dan nggak ada suara-suara dengungan gitu. Kalau analisa saya berdasarkan pengalaman dan berdasarkan referensi, biasanya kerusakan yang terjadi adalah di bagian thermofuse ya. Thermofuse itu kayak gimana? Ini kita bongkar dulu ya, nanti akan saya tunjukin. Untuk membongkar bagian ini, teman-teman bisa menggunakan obeng sama satu buah tang ya. Itu sangat mudah, teman-teman bisa lihat seperti itu ya cara membukanya. Kemudian kita cek komponen di dalamnya. Kita lihat bagian rotor dan statornya. Di stator itu ada lilitan tembaga. Kita perhatikan apakah di situ ada tanda-tanda kebakar. Biasanya nampak warna gosong teman-teman. Kalau ada warna-warna hitam di bagian lilitannya, kita harus curiga bagian tersebut yang rusak. Dan ini bagian rotornya ya teman-teman. Di rotor ini pun juga terdapat kipas yang fungsinya untuk sirkulasi di dalam mesin ya, agar mesin tidak cepat panas. Kemudian ini terdapat ring ya, yang fungsinya untuk meredam atau mengurangi gesekan antara as yang terdapat pada rotor dan bagian bushing. Ini kita lepas aja. Namun teman-teman harus ingat ya rangkaiannya bagaimana, agar nanti saat proses perangkaian ulang atau perakitan kembali tidak kebingungan. Kemudian komponen-komponen kecil ini kita amankan, yang nantinya akan kita bersihkan juga setiap part bagian ini. Sekarang kita cek dulu bagian as ini ya teman-teman. Jika dilihat ini udah kelihatan kasar, terus ada kerak dan ini ya kayak berkarat gitu. Ini nanti akan saya tunjukin bagaimana cara membersihkannya, terus bagaimana cara biar bagian asnya bisa halus kembali. Sekarang saya akan tunjukin dulu bagian thermofuse nya. Bagian ini ya, thermofuse ada di bagian dekat lilitan tertutup selongsong. Bentuknya kecil, warna hitam. Jadi sebenarnya fungsi thermofuse itu buat
ini teman-teman, buat pengaman. Jika di situ suhunya udah terlampau panas, maka dia akan otomatis memutuskan arus, begitu, supaya tidak terjadi korsleting atau kebakar. Kalau thermofuse ini udah putus, maka tidak akan ada aliran listrik yang mengalir ke bagian lilitan kawat tersebut. Ini akan saya coba akalin dulu ya teman-teman, dengan cara memelintirnya agar bisa tersambung kembali. Tujuannya agar arus listrik bisa masuk ke bagian stator yang fungsinya nanti menggerakkan bagian rotornya. Ini harusnya diganti ya teman-teman, karena saya belum punya, jadi saya akalin dulu sambil nanti saya coba cari di toko elektronik atau coba cari di online shop. Dan ini bagian statornya teman-teman. Kita lihat di sini apakah ada tanda-tanda gosong atau kebakar. Kemudian kita cek bagian bushingnya ya, bagian ini itu nanti kita bersihin. Teman-teman bisa menggunakan amplas yang ukurannya halus. Di sini saya menggunakan amplas ukuran 500 dan ukuran 1000. Bagian ini bila tidak dibersihin, efeknya adalah kerja kipas menjadi berat, perputaran menjadi lebih berat, sehingga menyebabkan mesin jadi lebih panas. Jika panasnya sudah berlebihan dan melampaui batas yang ditentukan, maka akibatnya adalah thermofuse akan otomatis terputus, sehingga kipas tidak bisa berputar kembali. Untuk cara mengamplasnya, pertama kali gunakan amplas yang 500 dulu ya. Kemudian setelah pakai amplas yang 500, dinaikin lagi ke amplas yang ukuran 1000 agar lebih halus. Teknik pengamplasannya adalah ini amplas kita gulung aja, kemudian caranya adalah memutarnya searah dengan arah perputaran kipas. Oke, selanjutnya kita amplas juga bagian ini ya, bagian asnya teman-teman. Ini udah kelihatan kasar dan berkerak. Sama, kita halusin pakai amplas yang 500. Setelah yang 500 kita naikin yang lebih halus lagi ke amplas yang 1000. Prinsip pengamplasannya sama ya, kita mengikuti arah perputaran mesin. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kapasitor ya teman-teman. Bagaimana seandainya kapasitornya yang rusak dan kapan harus digantinya? Biasa nih ya ciri-cirinya. Pada kipas angin kalau kapasitornya rusak, biasanya kipas cuma ada suara berdengung, kemudian muternya lambat. Terkadang juga harus kita bantu putar manual dulu, baru kipasnya mau berputar kembali. Jika memang bagian kapasitor yang rusak, saya menyarankan menggantinya dengan kapasitor yang ukuran faradnya sama dengan bawaan kipas ya teman-teman. Misal di kipas saya ini menggunakan kapasitor dengan ukuran 2 mikrofarad, maka sebaiknya diganti dengan kapasitor yang ukuran 2 mikrofarad juga. Selanjutnya kita bersihkan ya, bisa menggunakan kain, tisu, atau jika perlu teman-teman bisa mencucinya ya pakai sabun. Kemudian jangan lupa bersihin bagian ini juga ya teman-teman, bisa menggunakan sikat gigi atau juga pakai kuas yang halus.
Selanjutnya kita olesin gemuk atau grease atau pelumas ya teman-teman. Ini pakai yang biasanya digunakan pada sepeda motor ya. Saya pakai ini karena bahan ini tahan panas, jadi tidak ada reaksi pemuaian teman-teman. Dulu pernah saya pakai BB oil, minyak goreng juga pernah. Bisa muter lancar sih, cuma habis itu nggak ada sebulan seret lagi muternya. Kalau pakai ini kan tidak ada pemuaian, jadi tidak ada meninggalkan endapan atau sisa-sisa kotoran dari pelumas itu sendiri. Kita bersihkan, kita olesin juga ya bagian ini teman-teman, bagian ring ini pakai pelumas, tadi pakai gemuk. Kemudian kita pasang sesuai urutannya tadi ya, jangan sampai terbalik atau jangan sampai salah menempatkan posisi ring ini. Kemudian lomasin juga bagian as ini ya, kita olesin aja tipis-tipis, tak perlu terlalu banyak. Yang penting bisa mengurangi gesekan. Baru setelah ini kita rakit kembali semua komponen. Kipas angin saya ini udah berumur 3 tahun teman-teman, seumuran dengan anak saya yang nomor 2. Tiap hari bekerja dengan sangat keras dan kadang 24 jam nonstop, nggak pernah dimatiin teman-teman. Mungkin dari situ jadi ini ya, jadi rusak kipas ini. Setelah kita rangkai bagian ini, harus dipastikan dulu ya teman-teman bahwa kipas sudah berfungsi atau sudah bisa muter kembali, supaya nanti tidak kerja 2 kali seandainya kipas masih belum bisa berfungsi dengan baik. Kemudian pasang kembali bagian motor yang khusus buat gerakin kipas untuk nengok kanan kiri ya teman-teman. Ini kan tadi nggak bisa, bautnya lepas, jadi kita pasang lagi. Jangan lupa pasang kembali komponen kecil ini ya teman-teman. Seperti ini cara saya memasangnya. Nah bagian ini teman-teman yang tadi ini ya, yang tadi bautnya lepas, ini adalah baut yang menyambungkan ke bagian motor yang kecil ini, yang khusus ngerakin kipas bisa noleh kanan dan noleh kiri. Kemudian pasang kembali bagian covernya ya, seperti ini cara saya memasangnya teman-teman. Jadi teman-teman, mau merek apa aja kipasnya, mau modelnya apa aja kipasnya, entah kipas model berdiri, model kotak, model mau besar mau kecil, ini ngomongin kipas angin ya, jadi prinsipnya sama, komponen-komponennya pun gak jauh beda dan hampir semuanya malah sama. Jadi jika bagian fuse yang rusak,
Ciri-cirinya paling khas adalah ketika dipencet tombol on off-nya nggak nyala sama sekali atau benar-benar mati total. Nggak ada suara dengungan, nggak ada gerakan kipasnya seperti itu. Tapi jika yang rusak bagian kapasitor, seringnya adalah biasanya kipas masih mau ada suara dengungan gitu. Terus kadang juga bisa muter dan kadang juga ngangkatnya lama, harus kita bantu manual dulu begitu. Tapi ada kasus yang lebih berat lagi adalah kerusakan di bagian lilitan, biasanya kebakar atau terjadi korsleting. Maka konsekuensinya harus mengganti komponen lilitan tersebut. Begitu teman-teman. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan share ya teman-teman. Dan jangan lewatkan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.